Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Maulidan. NIM saya 2450501000111108. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya pada mata kuliah Sosiologi Peternakan, yaitu studi kasus tentang tantangan Kecamatan Pujon untuk meningkatkan produksi susu sapi. Latar belakang, yaitu Pujon merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil susu sapi perah terbesar di Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, sektor peternakan sapi perah di Pujon tetap menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan produksi susu sapi. Di antaranya yaitu melibatkan beberapa faktor: kualitas sumber daya manusia, keterbatasan alat produksi, perubahan iklim, serta aspek kelembagaan yang mengatur sektor peternakan di wilayah tersebut. Dalam studi kasus ini yaitu ada sebuah lembaga yang keikutsertaan, yaitu bernama Koperasi SAE. Tujuan dari koperasi ini berfungsi untuk mengorganisir peternak dalam bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi susu. Selain itu, koperasi ini juga merupakan koperasi penghasil susu yang berasal dari Pujon. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan peternak melalui peningkatan produktivitas dan kualitas susu sapi. Kekuasaan dalam lembaga ini yaitu: kekuasaan adalah kapasitas individu untuk memengaruhi perilaku orang atau pertemuan-pertemuan agar berjalan seperti yang diperintahkan atau disarankan. Yang menguasai koperasi yaitu para pengurus koperasi, sedangkan yang dikuasai yaitu para peternak. Pembagian dari kekuasaan sendiri, yang pertama yaitu dimensi kekuasaan. Koperasi SAE memperoleh kekuasaan dengan cara government legal yang mempunyai ketua dan anggota pengurus yang tidak anarki. Yang kedua yaitu ada saluran kekuasaan melalui politik, yaitu para pengurus koperasi menggunakan sistem pemerintahan yang di dalamnya terdapat ketua dan anggota berpengurusan lainnya yang dipilih langsung oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu ada sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan yang terdapat pada koperasi SAE yaitu dari pihak pemerintahan, di mana anggota pemerintahan ini merupakan suatu kekuasaan yang tumbuh dari pendidikan, keahlian, serta kemampuan. Yang keempat ada sumber kekuasaan dilihat dari anggota dan pemimpin. Kekuasaan keahlian expert pada peternak taat pada pengurus koperasi karena mereka yakin bahwa pengurus koperasi mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam bidang peternakan, sehingga para peternak mendapatkan sosialisasi tentang ilmu peternakan dari para pengurus. Yang kelima yaitu ada unsur-unsur kekuasaan. Para anggota pengurus koperasi SAE ini memiliki rasa takut kepada ketua lembaga karena adanya perbedaan jabatan maupun pemerintahan dalam koperasi ini. Yang keenam yaitu ada cara-cara mempertahankan kekuasaan, yaitu membangun hubungan erat antara anggota dengan pemimpin dengan cara menjaga komunikasi yang baik dengan para anggota. Kemudian ada wewenang. Yang pertama yaitu ada bentuk-bentuk wewenang. Wewenang berdasar hubungan tindakan dan dasar hukum, yaitu rasional atau legal. Koperasi SAE mempunyai wewenang rasional atau legal karena berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku. Koperasi mempunyai peraturan perundang-undangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang perkoperasian. Yang kedua yaitu ada berdasarkan derajat formalitas wewenang. Lembaga koperasi SAE ini tergolong resmi karena koperasi memiliki aturan yang mengikuti hukum yang berlaku. Kemudian ada berdasarkan sifat dan dasar kelompok sosial. Koperasi SAE ini termasuk teritorial, yaitu koperasi ini wewenangnya dalam bentuk dalam sebuah wilayah tertentu yang berada di daerah Pujon. Berdasarkan wilayah wewenang, lembaga tersebut terbatas karena hanya untuk kegiatan-kegiatan koperasi itu sendiri, seperti keputusan dan kebijakan koperasi hanya untuk anggota koperasi saja. Kemudian yaitu ada sumber perubahan sosial. Pada kasus ini memiliki banyak sumber perubahan sosial, salah satu diantaranya yaitu adanya perubahan teknologi, yang dimana di koperasi SAE masih terdapat menggunakan teknologi yang lama tradisional, contohnya dalam aspek produksi susu, di mana di daerah koperasi ini masih memerah susu dengan teknik tradisional, yaitu secara manual.
Yang kedua yaitu ada faktor penyebab perubahan sosial, perubahan teknologi seperti dalam produksi susu, menggunakan alat-alat modern seperti mesin pemerah, susu otomatis. Yang ketiga ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong sendiri yaitu terdapat inovasi teknologi, permintaan pasar yang tinggi, pendanaan dan bantuan pemerintah. Kemudian faktor penghambat dari perubahan sosial ini yaitu ketidakmerataan akses teknologi, perbedaan keterampilan dan pengetahuan, tantangan ekonomi. Kemudian ada tahapan perubahan sosial. Dalam mengatasi tantangan untuk meningkatkan produksi susu di Kecamatan Pujon, koperasi saya melakukan pengembangan sumber daya manusia terhadap para peternak dengan melakukan penyuluhan peternakan sehingga para peternak mendapatkan inovasi dan modernisasi dalam meningkatkan produksi susu sapi perah yang ada di wilayah Pujon. Kemudian ada bentuk perubahan sosial, yaitu perubahan secara cepat atau revolusi, sebab para peternak sudah banyak yang menggunakan inovasi-inovasi terbaru. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang studi kasus saya, yaitu tentang tantangan Kecamatan Pujon dalam meningkatkan produktivitas susu sapi perah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.